Ya, shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kembali lagi kita akan bersama merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata, mana Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara yang dikasih Tuhan, perjalanan Yesus menuju penyaliban semakin dekat, di mana pada waktu itu Yesus dihadapkan kepada mahkamah agama, dan setelah diperhadapkan kepada mahkamah agama, Yesus diperhadapkan kepada Pilatus, di mana di situ banyak orang datang, banyak orang datang dan berkata bahwa mereka menyuruh Pilatus untuk menjatuhkan satu hukuman bagi Yesus pada waktu itu. Mereka melontarkan perkataan fitnahan kepada Yesus untuk dapat membuat Pilatus menjatuhkan sebuah hukuman kepada Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, seandainya kita mengalami hal tersebut, kita dibawa, semuanya kita dibawa di kantor polisi. Kita difitnah, kita dibicarakan yang tidak baik-baik, padahal kita tidak melakukannya. Tentu kita merasa kesal, tentu kita merasa marah, tentu kita sakit hati. Tapi kita melihat di sini bagaimana Yesus. Kita melihat bahwa Yesus dihina, Yesus difitnah, dia diolok dan sebagainya. Tapi satu bagian yang menjadi teladan, yaitu dia masih sempat berkata ketika dia di atas kayu salib, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Bagaimana kita? Apakah kita mampu berkata, "Tuhan, aku mengampuni mereka"? Ya, mungkin bisa saja kita dapat mengampuni mereka, tapi untuk melupakan kesalahan mereka itu sangat sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat bagaimana Yesus pada waktu itu. Ia disiksa, ia dihina, ia diolok, ia difitnah, tapi dia masih memberikan satu pengampunan untuk kita. Saudara yang dikasih Tuhan, selain hal itu juga kita melihat di mana pada waktu penyalibannya Yesus ada 2 orang penjahat yang diikut sertakan dalam penyaliban itu. Kita melihat di situ juga bahwa Yesus juga dihina, Yesus dihujat oleh salah satu penjahat. Kita melihat sampai dia berkata bahwa jika engkau anak Allah, jika engkau Mesias, engkau tunjukkanlah kuasamu. Di mana di situ dia menghujat Yesus pada waktu itu. Tapi penjahat yang satu itu berkata bahwa dia menegur temannya dan berkata, sebenarnya ia tidak layak untuk dihukum. Seharusnya mereka yang layak dihukum. Dia tidak layak untuk menerima hukuman salib. Sungguh luar biasa, saudara. Saudara, kalau kita melihat bahwa respon kedua ini sangat berbeda, begitu. Sangat berbeda. Yang satu yang memuja dan yang satu itu dia malah menegur bahwa ia yakin bahwa Yesus adalah Mesias. Maka itu imannya yang menyelamatkan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin saat ini kita dalam keterikatan dari dosa. Kita tersalib karena keberdosaan kita. Tapi saat ini kita melihat bahwa orang bukan berbalik kepada Tuhan, tetapi dia malah sombong dengan apa yang saat ini mereka lakukan. Seperti pada waktu penyaliban Yesus, mereka sebenarnya tahu bahwa mereka itu melakukan dosa, tapi karena mereka sudah nyaman, mereka lupa dengan semuanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kenapa Yesus berkata bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Karena benar, mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka tidak tahu bahwa mereka itu sedang berpihak kepada dosa.
Maka itu Yesus berkata bahwa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika ada orang yang melukai kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau mengampuni mereka seperti yang Yesus lakukan? Atau kita terus dendam, terus menerus melakukan itu dalam hidup kita? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Dan biarlah saudara yang dapat menjawab